Assalamualaikum. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua sehat selalu ya, dan semangat bahagia. Hai hai hai, balik lagi nih di vlog di rumah kontrakan. Hari ini insya Allah kalian bakalan ikutin aku beres-beres yuk. Ayo, siapa yang mau ikut beres-beres? Ini kondisi setelah diberesin ya, Alhamdulillah sudah lumayan rapi untuk kelas rumah kontrakan ya. Karena sebelumnya itu berantakan banget, super berantakan banget. Nah, ini kondisi yang sebelum aku bereskan ya, bayang seperti apa ya. Oke, mari kita mulai. Kita bereskan bagian sini aja dulu ya. Ini bagian rak besi gitu ya. Jadi dulu aku tuh beli rak ini harganya sih sekitar 600 ribuan gitu ya. Ini dia ada 3 tingkat. Dulu kan aku jualan itu aktif banget ya. Jadi masih banyak barang. Sekarang barangnya itu sisa dikit. Jadi nggak sebanyak dulu barangnya. Sekarang juga anak-anak udah mulai sekolah, udah sibuk anter-anter, sibuk ini, sibuk itu. Jadi kayak yang ya jualan sekenanya aja gitu. Insya Allah sih rezeki mah dari mana aja ya, nggak apa-apa. Ini aku sambil lap-lap pakai kain yang udah nggak dipakai ya, kain yang udah sisa-sisa gitu, bekas-bekasan yang nggak dipakai. Jadi daripada dibuang, mendingan buat lap. Frugal living banget ya. Ya gimana sih, mama maunya kan yang hemat gitu. Oh ya, di sini tuh masih ada barang dagangan aku ya. Ini ada mangkok-mangkok, ada juga pencetak dispenser gitu. Di sini aku mau merapikan ini nih, printer aku nih. Jadi ini printer aku dulu dipakai banget ya saat aku jualan online itu untuk cetak label printer gitu. Karena kan tinggal cetak kemudian tinggal tempel kan, dia kayak stiker gitu. Karena aku udah mulai nggak begitu aktif jualannya ya, jadi ya udahlah aku copot aja gitu. Sebenarnya aku tuh sayang banget ya, dulu aku tuh punya 4 toko online. Jadi ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan Blibli ya. Tapi semakin kesini tuh kayak yang peminatnya gitu semakin susah gitu. Jadi mereka pada banyakan beli offline juga sih, karena kan nggak gratis ongkir juga ya. Tokoku juga yang di Shopee itu tadinya kan udah star seller, sekarang udah turun lagi udah. Ya udahlah, namanya juga hidup ya. Lo jadi ngomongin hidup. Hidup kita kan berbeda-beda ya masing-masing gitu. Oke, kita lanjut packing aja nih. Si printernya dilap-lapin, kemudian kita masukin lagi ke kardus, kita taruh di atas ya, karena udah nggak dipakai sih. Tapi ya insya Allah masih jualan online juga masih. Tapi nanti kalau misalkan ada yang butuh label, kita tinggal tukang fotokopi aja deh. Karena kan nggak begitu banyak juga kan ya. Sampai lupa nih aku nanya bunda-bunda nih semuanya yang lagi nonton ini lagi ngapain nih semuanya. Lagi beres-beres, apa lagi masak, atau lagi ngapain nih. Semoga sehat selalu ya. Mari kita rapiin kembali, masukin lagi ke dalam kardusnya. Jadi seperti baru lagi ya. Karena kardusnya memang tidak aku buang. Tara, udah rapi deh, kita tinggal taruh ke atas. Oke, lanjut. Di sini aku mau beresin oven. Ini ovennya udah lama banget ya aku beli, cuman masih jarang dipakai. Ya sangat ini sih ya, rajin banget sih ya bikin kue, jadi jarang dipakai. Enggak kebalikannya. Jadi aku tuh kadang-kadang aja bikin kuenya tuh mager gitu. Jadi di sini masih ada ininya juga sih. Apa stiker-stiker di depannya tuh masih lengkap banget, masih mulus banget. Ini aku lap-lapin juga ya, depannya, atasnya, sampingnya, kanannya, kirinya, semuanya aku beresin. Di dalamnya juga ada loyang gitu ya. Ini sambil aku beresin mixer juga. Lanjut, ini ada stok tepung terigu ya, jadi aku masukin aja nih tepung terigu ke dalam toples. Biasanya aku buat bikin donat atau bikin apa gitu. Oke, lanjut, kita lanjutkan di bagian pertas-tasan gitu. Ini ada beberapa macam tas bocah, ini aku singkirin dulu ke bawah ya. Aku taruh bawah, aku lap-lapin dulu tempatnya. Ini kenapa juga nih ada loyang nyempil di sini? Oke, aku skip. Udah aku taruh ke bawah semua ya. Ini aku lap-lapin semuanya. Di atas itu ada apa? Di atas itu ada mainan-mainan bocah juga. Jadi ada banyak mainan. Di sini aku mau cerita nih, ini tentang antena TV ini ya. Jadi ada paket nyasar ke rumahku, tapi atas namaku juga bener ya.
Tapi itu aku nggak mesen ini dan aku hubungin ke pihak tokonya dan nggak ada responnya. Jadi ya udahlah, aku diamin aja, aku taruh di rumah. Tapi buat siapapun yang merasa mesen ini deket rumah, boleh deh hubungin aku ya. Udah selesai, aku lap-lapin. Ini balik aku taruh lagi ya, tas-tasnya aku susun lagi seperti semula. Ini tas mama sekolah ini lumayan gede banget ya, tapi aku senang banget. Ini waktu itu beli tas ini tuh lagi sale banget, lagi great sale ya. Jadi harganya dari 500 ribuan itu sekitar jadi 100 ribuan gitu, murah banget dan kualitasnya bagus banget, aku suka banget. Sambil beresin rak di sebelahnya, dan ini ada aku beresin juga bagian alat-alat lukis ya, ada krayon dan lain sebagainya. Sampingnya aku isi dengan apa namanya ini, alfabet kayu-kayu gitu loh. Aku suka beli kayak gitu kalau lagi ada rezeki, aku beli mainan anak-anak yang edukatif sedikit-sedikit gitu, dan nggak kerasa jadi banyak. Ini aku sambil lapis satu-satu ya. Ini sambil buka surat. Jadi surat ini ada di dalam buku ya. Waktu itu aku juga dapat promo buku. Jadi di dalamnya itu ada suratnya gitu. Oke, aku lanjut di bagian perbukuan ya. BTW ya pun ada yang samaan nggak sama aku. Aku tuh paling nggak bisa kalau lihat promo buku. Jadi kalau misalkan ada sedikit promo aja udah aku langsung bawaannya pengen beli aja kalau punya duit gitu ya. Dan aku beli buku-buku ini juga mipil-mipil gitu loh Bun, sedikit-sedikit. Jadi satu buku lama-lama ya jadi banyak. Dan anak-anakku tuh alhamdulillah tipe yang suka sekali dengan buku ya. Ya karena kami membiasakan untuk suka buku dari kecil. Ini aku mau kalian dengerin suara yang bikin candu banget. ASMR apa itu namanya? ASMR buku. Dengerin ini suaranya candu banget asli. Tadinya aku mau ASMR-in buku, suara buku jeduk-jeduk gitu, ternyata pada roboh. Oke lah, ini aku udah posisinya udah aku beresin ya, udah aku keluarin, kemudian aku lap-lapin satu-satu, udah jadinya seperti ini. Rapi kan ya. Nah, mudah-mudahan gimana nih yang punya rak-rak buku, pasti rapi-rapi banget juga kan ya. Ini anakku juga suka beberapa komik, ada juga buku-buku Islamik ya gitu-gitu ya. Dilanjutkan ini bagian rak sampingnya, aku beresin di bagian apa sih namanya ini. Jadi ada alat-alat buat bikin karya ya, jadi ada lem tembak dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku itu emang kalau lagi gabut ya, aku ajarkan mereka untuk berkreasi apapun itu, bikin-bikin apalah gitu. Oh ya, di sini aku juga sangat suka banget ya metode belajar Montessori ya. Jadi anak-anakku juga aku sedikit terapin metode Montessori di rumah. Ya meskipun dengan alat dan bahan seadanya ya, tapi aku ngerasa tuh ya kalau ngajarin anak-anak dengan cara yang menyenangkan itu akan jauh lebih gampang memasukkan ilmunya ya, walaupun dikemas dalam sebuah permainan gitu. Jadi ini ada alat-alat apa sih namanya ini, cutter-cutter gitu, ini biasanya aku buat bikin kreasi. Kemudian ada lem tembak. Ini juga apa sih buletan stiker-stiker itu juga aku buat bikin kreasi juga. Jadi spesialis untuk yang pojok ini tuh untuk alat-alat untuk membuat kreasi. Ada juga pewarna makanan ya. Pewarna makanan itu biasanya aku pakai untuk bikin-bikin sesuatu mainan apa gitu yang menggunakan pewarna ya. Juga dipakai ketika aku membuat makanan. Aku taruh sini juga karena anak-anak suka mainin juga. Nah, di sini aku mau lanjut di rak yang sebelahnya. Di rak sebelahnya itu spesial untuk hasil karyanya ya. Jadi hasil karyanya pun tidak aku buang. Aku taruh di sana sebagai kenangan, dan suatu saat nih kalau misalkan anakku bosen atau pengen mainin lagi, mereka bisa mainin kembali. Ini ada semuanya dari kardus ya. Jadi anak-anakku juga mainan kardus. Metode Montessori yang aku terapin itu nggak cuman yang harus pakai barang-barang bagus gitu ya. Ya semampunya aku aja, sebisanya aku aja. Kadang-kadang pakai tutup botol, pakai kardus, ya pakai apapun yang bisa dibuat mainan. Ini aku keluarin dulu hasil karyanya, baru aku lap-lapin ya. Ada banyak banget soalnya. Banyak banget, dan ini nggak bisa aku buang ya karena emang masih suka dimainin gitu kadang-kadang ya. Setelah udah dirasa cukup beres, aku tata ulang kembali. Di sini ada nggak sih anaknya yang samaan kayak aku? Jadi kayak yang
setiap hasil karya yang dia buat itu tidak boleh dibuang, dan kalau misalkan bentuknya itu tulisan bakalan ditempel di dinding. Jadi manapun itu. Jadi dinding tuh nggak ada estetiknya, jadi isinya cuma tulisan, gambar ya gitu. Oke, lanjut di rak yang selanjutnya. Karena di sini tuh aku punya berapa ya? Aku punya 4 rak buku ya. Jadi untuk rak yang 3 rak itu aku isi dengan bahan bacaan di rumah. Yang satu rak itu spesial untuk sekolah, alat-alat sekolahnya ya. Jadi buku-buku sekolahnya di sebelah sini. Tuh dia kalau rapikan buku itu berantakan banget. Jadi di sini aku harus beresin bagian sini juga. Yang atas itu buku-buku untuk Mas ya. Yang bawahnya itu buku-bukunya Ade. Yang bawah juga masih punya Mas, tapi untuk materi di rumah. Jadi aku punya 2 materi ya. Jadi kalau yang di atas itu materi-materi sekolah, jadi spesial buku-buku untuk sekolah. Nah, yang di bawah itu aku juga beli materi-materi tambahan ya untuk belajar di rumah. Jadi biasanya yang di bawah itu materi-materi di rumah, aku beli bukunya itu aku nyontek dari temanku yang sekolah di madrasah. Karena gini ya, karena anakku itu kan kemarin nggak masuk ya di sekolah madrasah karena umurnya juga di sini kurang ya. Aku pengennya tuh masuknya madrasah negeri, tapi ternyata umurnya kurang. Jadi aku masukin anakku di sekolah dasar. Jadi aku pikir ya, anakku tuh untuk perihal agamanya tuh masih kurang ya. Jadi di sini aku tambahin materi lagi di rumah. Buku-bukunya itu aku beli sendiri ya. Aku beli manual, aku beli di Shopee. Dan aku belinya itu nyicil ya, satu gitu. Jadi alhamdulillah semuanya kebeli. Alhamdulillah, insya Allah rezeki buat anak mah pasti ada ya. Oke, kita lanjut untuk di rak selanjutnya. Ini rak etalase gitu ya. Biasanya aku isi dagangan juga, tapi di sini dagangannya juga lagi sedikit, adanya cuma beberapa aja. Di sini aku rapiin juga. Nah, beginilah hasilnya ya setelah aku bereskan ya. Tapi di sini aku belum aku sapuin dan pel. Jadi aku sapu dan pelin dulu ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai kerjaan kita hari ini. Nanti aku tunjukin hasilnya seperti apa ya. Tapi ya nggak serapi seperti orang-orang juga sih. Karena emang kondisinya seperti ini, rumahnya sempit gitu ya. Jadi ya udah segini aja. Sudah disapu, lanjut ini aku pel-pelin sedikit. Aduh, ini pelannya juga pakai patah segala. Harusnya ini pelannya panjang dan bisa diputar gitu loh Bun, tapi ternyata kok tiba-tibanya patah gitu loh. Jadi aku kalau ngepel harus bungkuk-bungkuk begini, tapi ya oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti kita beli lagi kalau ada rezekinya. Oke, jadi alhamdulillah nggak kerasa ya sambil ngoceh-ngoceh akhirnya kerjaan aku udah kelar juga nih Bunda. Beginilah ya kerjaan emak-emak di rumah, itu pasti ada aja kerjaan di rumah. Ini nanti aku bereskan 5 menit kemudian itu udah bakalan berantakan lagi. Ini dia hasil akhirnya. Alhamdulillah nih bagian atas sudah rapi, bawahnya juga sudah rapi. Beginilah. Oh ya bunda-bunda, aku juga share tips tentang buku-buku dan mainan-mainan anak ya. Kalian boleh intip-intip di TikTok aku ya, duobi_main, atau di YouTube dan Facebook juga ada. Di situ aku sedikit berbagi atau sedikit sharing tentang buku-buku yang anakku mainkan dan permainan-permainan Montessori yang aku mainkan. Sekian dulu videonya kali ini. Assalamualaikum.